Di saat pasar mobil biasa lagi loyo, penjualan mobil listrik alias EV malah meledak. Angkanya naik 238% cuma dalam sebulan. Gimana ceritanya coba? Kok bisa beda banget gini? Oke, mari kita bedah sesuatu yang jujur aja agak aneh di pasar mobil Indonesia tahun 2025. Jadi ceritanya itu penuh paradoks. Di satu sisi ada kabar yang kurang enak, tapi di sisi lain ada ledakan yang nggak terduga sama sekali. Nah, kalau kita lihat angka besarnya, kelihatannya lesu banget ya. Penjualan mobil secara umum turun 7,2% kalau dibandingin sama tahun sebelumnya. Tapi, tunggu dulu, ada yang menarik. Kalau kita lihat data bulan Desember aja, penjualannya justru lompat tinggi. Ini kayak ngasih sinyal gitu, kalau minat beli itu sebenarnya ada, tapi orang-orang jadi super hati-hati, nunggu momen yang pas kayak diskon akhir tahun. Ini petunjuk pertama kita nih. Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh sekaligus seru. Di saat pasar mobil biasa lagi loyo, penjualan mobil listrik alias EV malah meledak. Angkanya naik 238% cuma dalam sebulan. Gimana ceritanya coba? Kok bisa beda banget gini? Jadi, bingung kan? Penjualan katanya turun, tapi kok ada yang meroket juga? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar otomotif kita? Yuk kita bongkar teka-teki ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang lagi turun dulu ya. Data nunjukin kalau pemain-pemain lama, raksasa-raksasa yang udah kita kenal selama ini, justru yang paling merasakan tekanannya. Coba deh perhatiin, yang bikin penasaran tuh bukan cuma turunnya, tapi ini kejadiannya merata. Bukan cuma satu atau dua merek aja yang lagi apes. Kita ngomongin nama-nama besar kayak Toyota, Honda, Daihatsu, semuanya kena. Ini bukan lagi fluktuasi biasa, tapi kayaknya ada pergeseran besar di selera pembeli. Sebenarnya ini bukan fenomena baru loh. Para analis industri bahkan punya istilahnya sendiri, jebakan penjualan 1 juta mobil. Maksudnya, pasar kita tuh kayak mentok di angka 1 juta unit per tahun, susah banget nembusnya. Dan penjualan tahun 2025 yang cuma di angka 803 ribuan, ya itu bukti nyata kalau kita masih kejebak di situ. Oke, cukup soal yang lesu-lesu. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari koin ini. Sisi yang lagi heboh banget, ledakan mobil listrik. Lihat deh, angkanya. Ini gila sih pertumbuhannya, bener-bener eksponensial. Dari yang tahun 2020 cuma laku 100-an unit dan dianggap aneh, sekarang jadi kekuatan besar di pasar. Bayangin penjualan 10 bulan di 2025 aja, udah ngalahin total penjualan setahun penuh 2024. Ini bukan lagi sekedar tren, ini udah jadi gelombang tsunami. Nah, dari mana datanya gelombang ini? Jawabannya jelas banget, bukan pemain lama yang ganti baju. Ini pemain-pemain baru dari Tiongkok, kayak BYD sama Chery, yang masuk dengan agresif dan benar-benar ngerombak peta persaingan yang puluhan tahun ini dikuasai merek Jepang. Jadi, kuncinya tuh bukan cuma karena ini mobil listrik. Bukan itu aja, tapi karena merek-merek baru ini datang bawa paket komplit, desain keren, fitur canggih, dan yang paling penting, harganya itu loh, masuk akal banget buat kantong orang Indonesia. Mereka ngerti maunya pasar. Oke, ini dia pertanyaan intinya. Kalau pasar lagi susah, kok bisa merek-merek baru ini malah pesta pora? Nah, jawabannya ada di kita semua, konsumen Indonesia. Ini kan yang aneh, ekonomi negara kita katanya tumbuh, PDB naik. Harusnya makin banyak dong yang beli mobil. Tapi kok penjualan merek-merek yang udah ada dari dulu malah stagnan? Duitnya pada kemana? Grafik ini nunjukin gap yang aneh itu. Pendapatan per kapita kita naik terus, tapi kurva penjualan mobil malah datar, bahkan turun. Kayak ada yang putus di tengah jalan. Dulu pendapatan naik, penjualan mobil otomatis ikut naik. Sekarang udah nggak gitu lagi polanya. Nah, ini dia jawabannya. Ini intisari dari semua kebingungan tadi. Secara makro, negara kita emang makin kaya, tapi daya beli kelas menengah yang biasanya jadi motor utama penjualan mobil itu justru lagi tergerus, jumlahnya malah menyusut. Ini paradoks paling besarnya. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Coba kita lihat dari sisi produksi. Pabrik-pabrik mobil di Indonesia itu kapasitasnya gede banget loh. Bisa bikin lebih dari 2,3 juta mobil dalam setahun. Tapi faktanya, dari kapasitas produksi segitu banyak, yang laku di dalam negeri cuma sekitar 803 ribu. Nggak nyampe setengahnya. Ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara kemampuan produksi kita sama kemampuan beli masyarakat. Jadi, dengan semua fakta ini, industri otomotif kita sekarang ada di mana? Jawabannya, kita lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan.
Kalau kita bandingin sama tetangga, potensinya kelihatan jelas banget. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia itu jauh di bawah Thailand, apalagi Malaysia. Artinya apa? Artinya ruang untuk tumbuh itu masih gede banget, asal hambatannya bisa dihilangkan. Jadi yang kita saksikan sekarang ini bukan sekedar naik turunnya penjualan biasa. Ini lebih kayak pergeseran lempeng tektonik di industri otomotif. Aturan mainnya lagi ditulis ulang. Era dominasi pemain lama mungkin akan segera berakhir, digantikan sama masa depan yang lebih beragam dan pastinya lebih banyak setrumnya. Makanya, momen ini krusial banget. Ada dua jalan di depan. Pilihan pertama, industri otomotif merangkul era baru ini, yaitu mobil listrik dan hybrid yang harganya terjangkau, buat keluar dari jebakan stagnasi. Pilihan kedua, kalau masalah daya beli masyarakat ini nggak kunjung diatasi ya, kita bakal terus muter-muter di jebakan 1 juta itu lagi dan lagi. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Apakah demam mobil listrik ini benar-benar jurang bakal ngelepasin Indonesia dari jebakan 1 juta? Atau ini cuma euforia sesaat di tengah pasar yang sebenarnya masih punya banyak PR?